Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi multimedia dan jenis-jenisnya. Yang pertama, definisi multimedia. Multimedia menurut etimologi atau asal-usul bahasanya adalah berasal dari kata multi atau Latin, multus yang berarti banyak atau lebih dari satu. Dan media yang artinya dari kata lain medius yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara atau pengantar. Nah, dalam pengertian ini, guru, buku, dan lingkungan sekolah merupakan sebuah media. Menurut Sadiman, media adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penyalur pesan dan mengirim pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan juga minat serta perhatian dari siswa sedemikian rupa, sehingga di dalam mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan. Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video, atau juga bisa disebut multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen. Yang pertama suara, yang kedua gambar, dan ketiga teks. Atau multimedia juga bisa disebut dengan kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari kata. Media ini dapat berupa audio, animasi, teks, grafik, dan gambar. Atau juga multimedia bisa disebut dengan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, gambar, audio, serta video. Atau multimedia juga bisa disebut pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, dan video dengan menggabungkan link dan tools yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Menurut Iwan Binanto, multimedia dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, multimedia interaktif. Penggunaan dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia yang akan dikirimkan atau ditampilkan. Misalnya, seperti game, multimedia pembelajaran, atau website. Yang kedua ada multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan penggunaan yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang dapat menghubungkan kepada elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya seperti World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan www. Nah, yang kedua ada website, yang ketiga ada game online. Yang ketiga jenisnya yaitu multimedia linier. Pengguna hanya dapat menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Misalnya seperti televisi, film, majalah, dan koran. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang definisi virtual reality atau yang biasa kita kenal dengan VR. Virtual reality adalah salah satu teknologi yang banyak di berbagai sektor seperti kesehatan, industri, engineering, game, dan pendidikan. VR menawarkan pengalaman mendalam, keterlibatan, dan pembelajaran yang aktif, promoting dibanding dengan aplikasi mobile. Dengan kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir, bentuk pengajaran baru telah muncul. Aplikasi seluler adalah salah satu bentuk dari media beberapa tahun kebelakangan ini, seperti smartphone dan tablet komputer menjadi bagian dari budaya harian siswa. Proses pembelajaran dapat menjadi tugas yang kompleks bagi siswa karena memerlukan banyak usaha dari mereka. Itulah sebabnya mereka membutuhkan motivasi untuk belajar. Nah, virtual reality adalah real-time grafis interaktif dengan model 3 dimensi dikombinasikan dengan teknologi layar yang dapat memberikan pengalaman pada pengguna seperti masuk ke dalam dunia virtual dan dapat memanipulasi secara langsung. Selain itu,
Virtual reality adalah bentuk teknologi yang membuat komputer menghasilkan dunia atau lingkungan yang impresif di mana manusia bisa menjelajah dan di banyak situasi berinteraksi. Virtual reality ini menghasilkan lingkungan yang disimulasikan mirip seperti dunia nyata dengan tujuan untuk menghasilkan pengalaman yang menyamai dengan dunia nyata. Di dalam suatu virtual reality, pengguna dapat menjelajahi dunia virtual tersebut dan terkadang juga dapat berinteraksi dengan objek tersebut di dalam dunia virtual tersebut. Pada tahun 2016, di mana virtual reality ini dapat menjangkau rumah tangga melalui perangkat elektronik konsumen seperti smartphone. Ini akan melibatkan kedatangan teknologi ini di lingkungan pendidikan dengan mendukung gaya belajar yang berbeda dan memudahkan proses belajar mengajar. Selain itu, teknologi virtual reality ini berada di garis depan dalam perkembangan teknologi. Kemajuan baru membuat teknologi ini lebih mudah diakses dan sekarang siswa yang cacat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengalaman virtual ini. Meskipun kemajuan ini juga menguntungkan siswa reguler dan dengan menciptakan pengalamannya lebih mudah diakses, misalnya dengan menggunakan perangkat seluler mereka atau dengan mengakses ruang virtual saat mendaftar di kursus yang diajarkan jarak jauh. Nah, ada 4 aspek utama mengenai keuntungan teknologi virtual reality ini. Yang pertama, teknologi virtual reality ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa memiliki pengalaman mendalam dan merasa sebagai protagonis sambil mempelajari model 3 yang meningkatkan pengalaman belajar mereka. Yang kedua, teknologi virtual reality ini memungkinkan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Siswa bebas berinteraksi dengan objek virtual dan dengan siswa lain. Sebagai hasilnya, siswa dapat menyelidiki, bereksperimen, dan dapat umpan balik, menghasilkan pengalaman yang meningkatkan pembelajaran mereka. Yang ketiga, teknologi virtual reality sekarang terjangkau dan dapat diakses. Kemajuan teknologi terkini memudahkan akses VR atau AR dengan smartphone, tablet, dan perangkat video game, perangkat kompleks yang tidak diperlukan lagi. Dan siswa dapat mengakses konten VR yang dibagikan di platform online seperti YouTube. Nah, selain itu, siswa penyandang cacat memiliki akses yang lebih mudah di lingkungan virtual reality dan dapat berinteraksi dengan objek virtual dan siswa lainnya. Yang keempat, teknologi virtual reality ini memungkinkan lebih banyak interaksi daripada bahan pembelajaran konvensional. Dengan penggunaan VR dan AR, siswa merasa terbenam ketika berinteraksi dengan konsep objek dan proses dengan menggunakan headset, sarung tangan, dan sensor gerak. Peredaman ini memungkinkan untuk bereksperimen di lingkungan dengan realistis yang tidak dapat diakses sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusia Aprianti dengan NIM T2019-2030 akan mempresentasikan terkait dengan definisi distance learning beserta sejarahnya. Distance learning dapat dipahami sebagai sebuah model pembelajaran di mana proses pengajaran antara guru dengan siswa terjadi secara terpisah, baik secara ruang, tempat, bahkan waktu. Hingga komunikasi antara guru dengan siswa harus terfasilitasi dengan baik, makanya biasanya sangat memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti media cetak, media komunikasi modern, bahkan
platform-platform yang dapat menghubungkan. Sejarah distance learning. Sejarah distance learning atau pembelajaran jarak jauh itu ada sekitar 160 tahun yang lalu, kurang lebih pada tahun 1833 di negara Swedia. Pasalnya, mereka memuji adanya kesempatan belajar di dalam tajuk koran yang berjudul Komposisi melalui medium pos. Kemudian pada tahun 1840 ada yang namanya Post Penny di Inggris. Dia itu menawarkan kepada Isaac Whitman untuk memberikan instruksi singkat dan bergabung melalui korespondensi. 3 tahun kemudian itu instruksinya diinformalkan sehingga berdirilah Photographic Correspondence Society. Berdirinya korespondensi college tersebut, muncullah beberapa korespondensi lainnya di negara-negara lain seperti Jerman, di Boston, dan lain sebagainya yang dibawa oleh orang-orang yang mementingkan sekali pendidikan. Nah, sejarah tersebut berlanjut hingga muncul distance learning pula di negara Indonesia. Berlanjut lagi kepada sejarah distance learning di negara Indonesia. Munculnya PJJ di negara Indonesia atau distance learning. Ini merupakan sebuah bentuk fleksibilitas daya tahan serta kelestarian pelaksanaan pendidikan jenjang. Nah, bagi pemerintah ini merupakan langkah efektif untuk menarik partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Dan jarak jauh di Indonesia pun itu diakui kelegalitasnya, pasalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 31. Di sana diterangkan secara jelas aturan mengenai pembelajaran jarak jauh. Selama 14 tahun terakhir terlihat bahwasanya pembelajaran jarak jauh ini memiliki perkembangan yang sangat pesat, baik dalam aspek teori, praktik, kredibilitas, bahkan fondasi legalitas. Implementasi dari pembelajaran jarak jauh sendiri itu sudah ada dari dulu pada tahun 1973 sampai 1976, di mana para guru itu melakukan penataran melalui siaran radio terkait mata pelajaran yang diampunya. Dari implementasi tersebut kita bisa lihat bahwasannya guru ini dapat melakukan penataran tanpa harus berkumpul di tempat dan waktu yang sama. Nah, begitu pula dengan pembelajaran era 2021 saat ini. Pembelajaran saat ini kita lakukan itu sangat mengandalkan dan sangat memanfaatkan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan basis e-learning atau menggunakan platform-platform yang dapat menghubungkan kita dengan guru kita di dalam satu kelas, berbincang bersama, membahas seputar materi pelajaran, dan itu tidak dilaksanakan dalam tempat dan waktu yang sama. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmu Karomah, NIM T 2019-1032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah isu-isu terkini atau masalah-masalah terkini tentang distance learning dan multimedia for learning. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh sudah ada sejak dahulu, akan tetapi jarang digunakan untuk orang-orang yang memang tidak mempunyai waktu luang atau waktu longgar untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Pembelajaran dengan jarak jauh ini biasanya digunakan untuk kampus-kampus terbuka. Akan tetapi sejak munculnya wabah COVID-19 atau Corona, semua pembelajaran yang ada di Indonesia, di pendidikan Indonesia, dilakukan secara online. Pada awalnya masuknya coronavirus pada bulan Maret 2020 di Indonesia, sekolah diliburkan selama 2 minggu untuk lockdown dan meminimalisir kasus tersebut. Akan tetapi karena dari waktu ke waktu perkembangan virus tersebut semakin meningkat, maka pendidikan Indonesia, pemerintah Indonesia memutuskan untuk meluncurkan kebijakan melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh atau online daring dalam jaringan. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh yaitu sebuah proses pembelajaran atau pemberian materi pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak langsung tatap muka melalui perantara seperti handphone, laptop, email, video, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaannya, distance learning ini mempunyai beberapa faktor penting. Yang pertama, yaitu
perhatian dari seorang pendidik kepada peserta didiknya. Kedua adalah rasa percaya diri dalam diri pendidik. Setelah itu pengalaman, mudah menggunakan peralatan, dan kreatif menggunakan alat-alat yang ada, dan menjalin interaksi dengan peserta didik. Meskipun pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau tidak bertatap muka langsung, akan tetapi pendidik harus tetap menjalin interaksi, menjalin komunikasi dengan peserta didiknya. Karena adanya coronavirus ini, seluruh pendidikan yang ada di Indonesia mengalami proses pembelajarannya menggunakan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini menyebabkan pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang selama ini mungkin jarang digunakan menjadi digunakan dengan semestinya, dan banyak media-media baru yang bermunculan dan menarik yang dapat digunakan oleh pendidik dalam memberikan materi kepada peserta didiknya. Pembelajaran jarak jauh memang tidak dapat bertatap muka secara langsung atau one by one, akan tetapi pembelajaran jarak jauh juga dapat bertatap muka langsung menggunakan Google Meet ataupun virtual meeting yang lain, Zoom meeting, dan virtual meeting yang lainnya. Dengan seperti itu akan memudahkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Dan mungkin ada materi-materi yang sudah disampaikan melalui video ataupun teks dan lain sebagainya yang tidak dipahami. Nah, dengan adanya Zoom meeting atau virtual meeting yang bertatap muka melalui virtual, peserta didik mau bertanya dan pendidik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dimengerti oleh peserta didik. Distance learning memang memudahkan peserta didik untuk mengakses materi dari mana saja dan di mana saja dan juga kapan saja. Akan tetapi distance learning ini juga memunculkan masalah-masalah baru yang ada di masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah. Banyak masalah-masalah baru yang bermunculan akibat adanya distance learning ini. Yang pertama, menurut Prawiyogi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masalah yang bermunculan yang pertama adalah jaringan internet yang buruk. Karena seluruh Indonesia melaksanakan distance learning, maka masalah yang pertama kali muncul adalah jaringan internet yang buruk. Kenapa demikian? Karena banyak peserta didik dari daerah pelosok atau pedesaan yang melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan handphone dan internet. Akan tetapi di daerahnya sinyalnya buruk. Nah, hal ini menghambat proses pembelajaran mereka untuk memahami materi ataupun memahami apa yang dijelaskan oleh pendidik karena jaringan yang buruk. Kadangkala ada pendidik yang kurang memahami kondisi siswa tersebut, maka dilema bagi peserta didik. Masalah yang kedua adalah komitmen dari peserta didik dan orang tua yang tidak stabil atau tidak konsisten. Kenapa demikian? Karena sebuah proses pembelajaran dijangkau dari rumah dan terkadang materi yang diberikan oleh pendidik kurang menarik, sehingga peserta didik akan mudah bosan, dan juga orang tua tidak hanya melulu menemani peserta didik untuk belajar. Orang tua juga melakukan pekerjaannya, sehingga untuk menemani dan mengecek apakah peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan baik atau tidak di rumah itu kurang, dan jadilah niat untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut tidak konsisten, tidak stabil. Kalau guru terkadang tergantung pendidiknya. Terkadang ada peserta didik yang melihat dari pendidiknya. Apabila pendidiknya itu menarik, memberikan materinya mudah dipahami dan sabar misalnya, akan membuat komitmen belajar peserta didik akan meningkat. Akan tetapi terkadang
karena pendidiknya kurang nyaman menurut peserta didik, maka komitmen belajarnya menurun kembali. Masalah selanjutnya adalah anak yang lambat memahami sesuatu atau lambat belajar. Proses pembelajaran jarak jauh atau daring memaksa peserta didik untuk memahami materi secara individu. Kadang pendidik memberikan materi hanya berupa teks ataupun video tanpa penjelasan secara rinci, dan peserta didik akan kebingungan untuk apakah materi ini sudah benar-benar valid, terus apakah materi ini begini, kurang paham tentang satu materi, akan tetapi bingung ingin bertanya kepada siapa. Nah, saat virtual meeting yang diadakan mungkin 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali yang tidak menentu, peserta didik sudah malas untuk bertanya dan peserta didik merasa takut untuk bertanya kepada pendidik, sehingga membuat peserta didik itu tidak paham tentang materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, biasanya saat melakukan pembelajaran jarak jauh, pendidik hanya fokus kepada materi yang disampaikan untuk mencapai tujuan belajar, dan tidak fokus apakah semua peserta didik ini sudah paham atau belum, sehingga anak-anak yang mungkin lambat dalam memahami pembelajaran atau memahami materi akan selalu tertinggal karena pendidik selalu berorientasi ke depan mengejar materi. Dari tiga masalah yang disebutkan Prawiyogi dalam penelitiannya, menurut kelompok kami ada masalah-masalah yang lain yang timbul saat dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah kesulitan ekonomi. Dalam masalah wabah COVID-19 atau coronavirus yang terjadi pada saat ini membuat semua sektor ekonomi menurun, usaha pun menurun, dan ada yang sampai terkena PHK. Oleh karena itu, ekonomi keluarga tidak stabil. Sedangkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh perlu menggunakan teknologi yang mendukung agar proses pembelajarannya dapat terlaksana dengan efektif, seperti handphone, kuota, wifi, laptop, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini untuk masyarakat menengah ke bawah dianggap sulit untuk dicapai, apalagi untuk masyarakat pelosok yang kurang mengerti tentang teknologi. Dan jumlah harga untuk membeli sebuah kuota atau wifi itu bagi masyarakat menengah ke bawah dengan kesulitan ekonomi karena COVID-19 ini, mereka menganggap bahwa hal ini sangat-sangat susah untuk mereka. Akan tetapi setelah dilaksanakannya proses pembelajaran jarak jauh ini, akhirnya Kemendikbud memberikan bantuan berupa subsidi kuota, yang itu dapat meringankan masalah tentang kuota untuk proses pembelajaran. Masalah yang terakhir adalah pendidik dituntut untuk lebih kreatif. Memang menjadi seorang pendidik haruslah kreatif dan inovatif. Akan tetapi dengan adanya proses pembelajaran jarak jauh atau distance learning ini membuat pendidik lebih dituntut untuk membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik dan juga kreatif untuk menarik perhatian peserta didik agar sebuah proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan juga tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan tetap dapat tercapai. Pun peserta didik dapat memahami materi dengan mudah. Sehingga untuk pendidik yang sudah lama dalam proses pendidikan atau sepuh, untuk membuat media-media baru ini sangat sulit untuk mengembangkan teknologi yang sudah semakin berkembang dan semakin canggih pada saat ini. Sehingga terkadang pendidik-pendidik yang seperti itu memberikan materi secara monoton dan membuat peserta didik bosan saat pembelajaran jarak jauh. Sehingga sekarang untuk semua pendidik
diharapkan dan dituntut untuk menjadi kreatif dan memanfaatkan seluruh media atau teknologi yang ada untuk membuat atau menjelaskan materi. Media-media pembelajaran yang ada di internet sekarang sudah banyak dan juga menarik, juga mudah diakses. Teknologi-teknologi pun semakin berkembang dan semakin canggih. Oleh karena itu, dalam proses distance learning atau pembelajaran jarak jauh ini, multimedia sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk menarik perhatian peserta didik dan mempermudah proses pembelajaran lebih efektif dan juga memahami materi lebih mudah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam sebuah penjelasan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya lewat kolom komentar ataupun menulis kritik saran. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.